setting payment gateway di Driform. Yang pertama ya langsung aja ke setting paymentnya ya. Masuk ke account setting ya. Di sini ada setting atau di sini ya bisa langsung. Nah, kemudian di payment information. Payment information di sini kita bisa menyeting kita menggunakan payment apa saja. Nah, di sini ya kita bisa meng-add payment ya. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama cek manual, artinya bank rekening teman-teman semuanya. Nanti kemudian itu transfer manual ya. Kemudian ada payment gateway V1 dan V2. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jika teman-teman semuanya menggunakan V1 dan V2, ini sebenarnya keduanya bisa berjalan bersamaan ya. Nah, cuman kalau menggunakan misalnya virtual account BCA harus menggunakan V1 karena di V2 tidak tersedia virtual account BCA. Nah, kita contohnya ya, misalnya kita di payment gateway 2, kemudian di sini lebih lengkap. Ada berpilihan nih, e-wallet, virtual account, dan toko swalayan atau retail. Yang pertama e-wallet nih. E-wallet kita misalnya QRIS yang paling murah ya. Kemudian di sini mengatur biaya transaksi itu oleh siapa. Kalau biaya transaksi oleh merchant berarti nanti buyer pembeli itu membeli atau mentransfer sesuai dengan harga yang di produk di total ya, harga produk yang dibayar. Namun kalau misalnya kita setting biaya transaksi itu oleh buyer berarti biaya transaksi itu biaya produk itu ditambah dengan biaya transaksi. Nah, biaya transaksinya berapa? Nanti silahkan lihat di data ya. Misalnya QRIS itu 1,5%, kemudian e-wallet, ShopeePay, OVO, ya, kemudian Dana itu rata-rata di 3%. Kemudian virtual account BSI, BRI, BNI itu di sekitar 4.500 per transaksi. Ya. Nah, itu silahkan kemudian kalau menggunakan ini bijak ya. Kalau misalnya ini mau dibayari oleh siapa, merchant atau buyer. Oke. Nah, berikutnya kita pilih QRIS misalnya. Kemudian di sini panduan pembayaran, berarti kita klik aja QRIS di sini. Panduan pembayaran ini akan dikirim ya, akan dikirim ketika kita itu misalnya mengatur notifikasi payment method gitu ya, maka ini akan dikirim. Tata cara pembayaran ini akan dikirim kepada pembeli ya, gitu ya. Nah, ini bisa diedit ya, nomornya dan sebagainya. Betul seperti itu. Ini udah QRIS, itu kemudian simpan. Kita udah punya di sini berarti ya. Nah, ini bisa di on kan QRIS. Kemudian simpan. Ya. Cara lain kemudian payment gateway e-wallet ya, misalnya Dana, merchant ini belum ada di sini, nanti kita buat ya e-wallet, karena e-wallet nantinya itu akan langsung connect dengan aplikasi yang di HP. Jadi nggak butuh ini ya, nggak butuh. Ingat kalau on kan ya. Sekarang contoh misalnya virtual account, channel pembayarannya mana? Misalnya Mandiri, virtual account, VA, simpan. Nah, ini tinggal di on kan. Seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, jadi nanti yang akan tampil ke pembayaran ketika kita setting di formulir kita, kemudian kita meng-add elemen pembayaran, maka yang akan masuk nanti sebagai opsi pembayaran adalah
payment method di sini yang kemudian kita on kan. Ini nanti akan tampil seperti itu ya. Oke, itu payment gateway. Nah, bagaimana proses pembayarannya? Oke, nanti pembayaran otomatis atau payment gateway itu nanti kita bisa memonitoringnya, orderan-orderan yang masuk itu ya di menu earning ya. Nanti bentuknya seperti ini. Earning adalah pendapatan dari hasil penjualan produk dengan metode pembayaran payment gateway ya. Ini dijelaskan di sini. Nanti akan ada 3 tahap ya, yaitu clearing, settlement, kemudian paid. Clearing itu adalah proses ketika pembeli atau customer atau buyer itu mentransferkan ya, kemudian masuk ke payment gateway. Nah, payment gateway itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari untuk proses clearing ini. Ini standar perbankan Indonesia. Paling cepat itu 1 kali 24 jam. Nanti masuk ke ini apa namanya, benar-benar diklarifikasi seperti itu. Ya, di sini kita punya datanya. Misalnya ini pembayaran misalnya dari mana? Oh, ini biaya admin berapa? Rp375 ya, berarti ini pakai QRIS ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ketika sudah proses clearing ini berarti belum bisa kita withdraw. Artinya karena apa? Clearing itu masih dalam pencatatan perbankan nasional. Nah, setelah proses 1 sampai 2 hari ya, kita sampai 1 hari karena BCA itu minimal 2 hari virtual account. Tapi kalau yang lain selain BCA, insya Allah bisa 1 kali 24 jam. Nah, nanti yang sudah settlement atau sudah diklarifikasi, sudah melalui proses clearing, nah di sini nih datanya. Ya, datanya. Ini sudah bisa. Nah, ini ada data yang sudah history apa namanya? Withdraw. Nah, di sini history withdraw. Nah, jadi nantinya itu teman-teman semuanya total pendapatan yang menggunakan payment gateway ini yang proses yang totalnya ya, ini artinya ini adalah total semuanya. Artinya total semuanya itu baik itu yang sudah sudah settle atau masih dalam perjalanan clearing, itulah semuanya. Nah, yang kemudian withdrawable itu artinya dana ya atau pembayaran yang bisa kita withdraw. Ini segini. Jadi memang ini kan berarti ada proses 100.000 itu masih dalam proses clearing tadi ya. Nih. Nah, berikutnya teman-teman semuanya tinggal setting nomor rekening, nama bank dan atas nama bank, kemudian simpan. Nanti kalau sudah ada yang bisa, ini tinggal di withdraw. Apakah Anda yakin ingin menarik saldo sebesar ini? Kemudian confirm. Nah, nanti kita akan bisa menarik saldo kita ya, nanti akan tertransfer ya di hari kerja ya prosesnya ya, kemudian withdraw. Oke, nanti kita akan menunggu sambil kemudian memasukkan kode OTP yang telah dikirim ya. Kode OTP tersebut di email atau di WhatsApp kita. Ini untuk security ya teman-teman semuanya. Jadi untuk security ini akan dikirim OTP-nya. Ya, baik itu kemudian melalui email atau ininya. Ya, oke teman-teman semuanya. Nanti tinggal masukkan kode OTP yang telah masuk ini ya. Setelah memasukkan kode OTP yang telah dikirim ya, kita berhasil nantinya ya menunggu dana ditransfer. Nah, ini misalnya OTP sudah terkirim ke sini ya, tinggal kita paste, bentar, copy,
141.713. Verifikasi. Oke. Oke, nanti akan masuk. Nah, oke, sudah masuk dananya. Nanti ini akan kita cek lagi di sini. Nah, berarti dana yang sudah kita mau tarik tadi ini ya statusnya pending. Nanti ketika dana itu sudah dikirimkan ke nomor rekening yang kita setting di sini, ini otomatis akan komplit seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Proses payment gateway dan settlement, clearing dan lain sebagainya di Dripform. Terima kasih.